وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Junten yang berbahagia, pagi hari ini kita berbahagia masih diberikan umur panjang sampai dengan hari keempat dari bulan Rajab. Insya Allah di bulan Rajab ini ada sebuah mukjizat luar biasa, peristiwa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melaksanakan apa yang disebut perjalanan Isra wal Mi'raj. Sebuah ayat dari surah Al-Isra, ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Isra ayat pertama. Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa menikmati apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan. Telah memperjalankan artinya Allah lah yang berperan, Allah lah yang punya skenario, Allah lah yang punya cerita, Allah lah yang punya kisah tentang bagaimana memperjalankan seorang hamba yang di dalamnya terdapat tujuan, yaitu untuk memperlihatkan ya tanda-tanda kekuasaannya. Dari mana yang diperjalankannya? Ya, diperjalankannya dari sebuah tempat namanya masjid. Di lokasinya di tempat pertama kali manusia mendirikan masjid, yaitu Nabi Adam alaihissalam di yang namanya Baitullah atau Masjidil Haram. Di saat ini disebutnya Makkatul Mukarramah alias kota Makkah. Dan sampai kemana juga perjalanankannya di muka bumi, yaitu ke sebuah masjid juga yang namanya Masjidil Aqsa. Dan kabarnya Masjidil Aqsa juga dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam, dan itu dibangunnya 40 tahun setelahnya Masjidil Haram. Ya, menurut beberapa informasi, pertama kali dibangun Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, apa urgensinya, apa kepentingannya Allah memperlihatkan tentang Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram serta yang berada di keduanya, yaitu disebutkan daerah itu atau lokasi yang dilalui oleh perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam Isra itu disebutnya sebagai Barokna, yang diberkahi di sekelilingnya. Artinya kita melihat bahwa semua peristiwa di muka bumi ini tidak terlepas dari perjalanan atau dari sebuah area yang namanya Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Semua para nabi dan rasul tidak akan terlepas dari antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kita tahu bahwa sampai dengan saat ini Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa selalu menjadi bagian dari kisah dunia, ya, kisah dunia yang tidak henti-hentinya, yang tidak ada putus-putusnya, kisah tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini. Ya, saat ini pandangan kita kalau menyebut Masjidil Haram, maka setiap tahun berjuta-juta
ya, berjuta-juta manusia berangkat menuju lokasi tersebut, berangkat untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita mendengar Masjidil Aqsa, sampai dengan saat ini masih menjadi tempat yang selalu menjadi fokus pandangan manusia di seluruh dunia, karena di tempat itu di terjadi di tempat itu terjadi hal-hal yang merupakan bagian konsentrasi manusia, karena tiga agama mengklaim sebagai yang berhak atas tempat tersebut, dan terutama Yahudi ya merasa bahwa dirinya lah yang paling berhak, sehingga mereka merasa berhak atau merasa boleh untuk menghancurkan bangsa lain, masih dalam hal ini bangsa Palestina yang beragama Islam. Sementara kaum Nasrani melihat wait and see, memperhatikan apa yang terjadi. Nah, sambil juga mereka punya kepentingan untuk tetap mempertahankan area tersebut, karena di sekitaran Masjidil Aqsa kita pahami, dan saya alhamdulillah sudah ditakdirkan untuk bisa menginjak tempat bagaimana kaum muslimin beribadah di Masjidil Aqsa yang berada di puncak bukit tersebut. Kemudian di sebelahnya atau di sampingnya, kalau kita menghadap kiblat ya, menghadap kiblat, ini Masjidil Aqsa menghadap kiblat ke sana, kemudian di sebelah kanan bawahnya, kanan bawah di pojok belakang ya, itu ada yang namanya tempat ibadah orang-orang Yahudi yang namanya tembok ratapan ya, dinding ratapan, dinding tempat orang-orang Yahudi beribadah dengan cara membentur-benturkan kepala, mengusap-usap batu ya. Kemudian di sana mereka berdoa, membacakan kitab-kitabnya ya. Kemudian di belakangnya lagi ada sebuah gereja ortodok yang besar sekali ya, di sebelahnya Masjidil Aqsa, dan itulah yang diyakini sebagai tempat untuk beribadah paling tua dari kalangan kaum Nasrani. Kita tahu bahwa di Masjidil Aqsa ini kisah tentang Nabiullah Zakaria alaihissalam. Waktu itu beliau ketua DKM Masjidil Aqsa. Kemudian beliau memelihara atau mengambil Siti Maryam ya, ibundanya Nabi Isa alaihissalam sebagai anak angkatnya ya, karena pada saat itu Nabi Zakaria belum punya anak, dan setelahnya Nabi Zakaria mengambil Siti Maryam sebagai anak angkatnya, kemudian istrinya Nabi Zakaria juga kemudian mengandung. Ibu Zakaria itu istrinya Nabi Zakaria itu namanya Bu Elis ya, Elisabeth. Nah, kemudian melahirkan putra namanya Nabi Yahya. Siti Maryam kemudian dibesarkan oleh Nabi Zakaria dan Ibu Elisabeth ya. Kemudian juga di saat yang gak begitu waktu lama kemudian lahir Nabi Yahya. Nah, kemudian Siti Maryam di usia belasan tahun kemudian beliau mengandung tanpa punya ayah, tanpa punya suami ya. Maka lahirlah Nabi Isa alaihis salam ya. Jadi di Masjidil Aqsa itulah terjadi peristiwa-peristiwa itu. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya sebagai putra Nabi Zakaria, ada Siti Maryam sebagai anak angkat Nabi Zakaria, kemudian ada juga Nabi Isa alaihissalam sebagai anak dari Siti Maryam yang tidak punya suami. Ya, artinya lahir tanpa ada bapaknya, Nabi Isa alaihissalam. Nah, sementara yang namanya kakek Nabi Isa alaihissalam, yaitu namanya Imran, itu meninggal ketika Nabi Isa masih di dalam kandungan. Dan ketika Siti Maryam berada dalam kandungan. Jadi Siti Maryam lahirnya dalam keadaan yatim dari seorang ibu namanya Ibu Anak ya. Kalau di kita ada yang namanya Anna Maria, nah itu ibu dan anak namanya disatukan ya.
Jadi yang kita terkenal di kita kan sekarang nama-nama itu ada nama Ana, nama Maria, nama Elis ya. Itu adalah kisah tentang bagaimana peristiwa itu terjadi di seputaran Masjidil Aqsa ya. Jadi kepada Teh Elis, ya, Teh Ana, Teh Maria atau Teh Mariam ya. Kemudian Teh Hana, kalau kita kan Teh Hana, kemudian Teh Elizabeth ya, Teh Lilis. Nah, itu adalah cikal bakalnya namanya dari sekitaran Masjidil Aqsa ya. Halo Teh Lilis, Teh Elis, Teh Ana, kemudian Teh Mariam, Teh Maria. Semuanya itu adalah diambil dari kisah-kisah para nabi di Masjidil Aqsa ya. Bagaimana kalau dengan di Masjidil Haram? Nah, ini kita perlu paham juga ya. Di Masjidil Haram ada yang namanya Siti Hajar. Di kita nggak begitu populer ya namanya Siti Hajar ya. Karena oleh seolah di framing ya, di framing kalau istilah sekarang ya, bahwa yang namanya Siti Hajar itu tidak cantik. Ya. Sedangkan Siti Sarah yang dalam hal ini Nabi Ibrahim itu cantik. Kemudian melahirkan keturunan sampai kalau Elis itu cantik ya, kalau Maria cantik, kalau Ana itu cantik kan begitu ya. Padahal sama Siti Hajar, Siti Sarah, Maria, kemudian apa namanya? Kalau sampai di kita sekarang jarang nyebut Siti Maria ya, yang ada Siti Mariam. Kalau mereka nyebutnya Santa Maria. Jadi kalau ada ya Siti Mariam, ya Santo Elizabeth, nah, kan gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah bagaimana Masjidil Haram, bagaimana Masjidil Aqsa. Nah, kita juga di Masjidil Haram kita mendengar ada namanya Siti Khadijah, kemudian Siti Fatimah, kan? Siti Aminah. Nah, siapa lagi ya, Bu ya? Nah, insya Allah. Silakan kita kenang ya. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab, ya di bulan Rajab, konon kabarnya itu 1 atau 2 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau dari sekarang peristiwa itu terjadi 1446 tahun ditambah 2 tahun atau ditambah 1 tahun. Jadi sudah demikian lama. Tapi sampai sekarang kita masih segar dalam ingatan bahwa yang namanya peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidak akan pernah putus-putus dibahas, dan tentu saja makin hari bahasan itu makin menarik. Karena apa? Karena makin kita tahu tentang apa yang terjadi, maka kita akan makin senang, makin mencintai, makin merasa senang, merasa demen mendengar kisah-kisah Isra Mi'raj. Dan ingat, kisah Isra Mi'raj ini adalah kisah tentang manusia. Ya, manusia dari sejak peradaban lama sampai dengan nanti manusia ketika harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kemudian diponis ke surga atau ke neraka. Jadi kalau dilihat dari peristiwa yang utuh dari Isra Mi'raj ini adalah menceritakan sejak dunia ini ada sampai nanti dunia ini berakhir dan akan ada alam akhirat, ada surga, ada neraka. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan Isra Mi'raj ini adalah beliau lintas alam, dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Semuanya diperlihatkan. Mana buktinya? Mari kita lihat. Ketika bercerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah SAW diterangkan tentang bagaimana bertemu dengan ruh yang sudah lama meninggalkan dunia, ya, yang saat ini mereka sedang berada di alam barzah. Saat itu, mohon maaf, saat itu sedang berada di alam barzah, yaitu para nabi dan rasul yang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan terakhir Nabi Isa alaihissalam, semuanya reunian. Pakai istilah sekarang gampangnya, reunian para nabi dan rasul dan bertemunya di Masjidil Aqsa. Kemudian apa reunian di situ? Reunian adalah sholat berjamaah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang di sini sedang reunian tapi tidak sholat berjamaah, itu artinya sudah menyimpang dari ajarannya ya, dari ajaran yang diyakini.
Jadi kalau ada reunian tuh kumpul-kumpul, utamakan kapan sholat berjamaahnya. Kalau perlu dimulai sholat berjamaah, diakhiri dengan sholat berjamaah. Lo kok bisa? Bisa. Dimulai dengan sholat berjamaah subuh, ngumpul. Kemudian acara, nanti berakhir sholat berjamaah, duhur. Ya, berarti berapa jam tuh? Dari jam 4 ya sampai dengan jam 12, 8 jam. Wah, lamaan masa reunian kumpul-kumpul. Ya lama sekali ya, ya sudahlah kalau gitu kumpulnya sholat duhur berjamaah berakhirnya sholat asar berjamaah itu paling cuma 3 jam ya atau kumpulnya sholat asar berjamaah berakhirnya maghrib berjamaah paling itu sekitar 2,5 jam ya kemudian supaya lebih pendek lagi kapan kumpulnya sholat maghrib berjamaah berakhirnya isya berjamaah itu padahal 1 jam ya atau mungkin inginnya lebih panjang lagi kumpulnya reunian itu adalah sholat isya berjamaah bubarnya adalah sholat subuh berjamaah di dalamnya ada mabit ada tahajud ada sholat witir berjamaah ya insya Allah itu merupakan sebuah kebaikan sebuah keutamaan jangan sampai reuni itu ngumpul-ngumpul cekcok nah sosonuan bubar, pas sholat, pas bubarnya, terus tidak pada sholat. Nah kalau yang model gitu harusnya dihindari. Bertobatlah kita yang suka melaksanakan kumpul-kumpul tapi tidak ada sholat berjamaahnya. Nah, jadi kita mengambil ibrah, mengambil contoh teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan Isra Mi'raj ini, ada titik yang namanya sholat berjamaah yang merupakan kumpulan semua nabi dan rasul ya dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dengan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana berkumpulnya? Itulah yang namanya tempatnya Masjidil Aqsa ya di Palestina. Kalau sekarang di Yerusalem. Mereka menyebut Yerusalem kalau dalam istilah kita Darussalam. Darussalam itu adalah tempat yang penuh dengan keselamatan ya surga juga disebutnya Darussalam tempat yang enak yang nikmat untuk ditempati. Nah saat itulah mereka berkumpul dan diceritakanlah kepada Rasulullah siapa Nabi Adam kemudian sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Tentunya dengan versi cerita dari Allah Subhanahu wa taala yang diilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah tahu mana Nabi Adam, mana Nabi Idris, mana Nabi Nuh, mana Nabi yang lain, termasuk Nabi Syed, termasuk Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Ibrahim kakeknya Rasulullah SAW dan sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Semuanya berkumpul dan ketika berkumpul puncak acaranya adalah sholat berjamaah dan yang menjadi imamnya adalah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bayangkan kalau kita berkumpul, nah ini ngambil ibrahnya, ngambil pelajarannya. Kalau kita bersama-sama, maka carilah keberkahan. Ya, dia awalilah dengan sholat berjamaah, akhiri juga dengan sholat berjamaah. Itulah yang namanya barokah. Kemudian ambillah tempat yang kira kita penuh barokah. Kalau sekarang tempat yang penuh barokah biasanya yang ada makanan, yang bisa ngobrol, yang bisa kongkow-kongkow, yang bisa ujung-ujungnya berkaraoke, ujung-ujungnya joget, jogetin aja. Nah, lah jadi itulah eh, perilaku kehidupan manusia yang kalau lihat dari peristiwa Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala telah mendidik mengajarkan kepada manusia untuk kalau bertemu berbuatlah yang terbaik supaya mendapatkan barokah. Nah, Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam ini mereka itu berkiprahnya di antara Masjidil Haram di Mekah sampai dengan Masjidil Aqsa di Palestina. Di sekitar itu. Ya, kalau lihat sekarang kenyataan jadi peninggalan-peninggalan kuno tentang mereka atau tentang para nabi dan rasul ini, maka akan terlihatlah bekas-bekas peradaban mereka. Ada Laut Merah di sebelah kiri kalau kita menghadap ke utara dari Mekah, ya. Laut Merah di sebelah kiri yang pernah dengan mukjizat Nabi Musa dibelah dan kemudian bangsa Palestina itu yang namanya Bani Israel kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa untuk menyeberang dari cengkraman Firaun yang
mengaku sebagai Tuhan di sebelah Mesir. Kemudian sebelum sampai ke Mesir, Nabi Musa lagi. Nabi Ibrahim itu pernah dibakar hidup-hidup dan dibakar hidup-hidupnya di antara di sekitar kalau sekarang Irak ya daerah Babilonia di sekitaran itu juga. Jadi penuh keberkahan. Kemudian peristiwa-peristiwa lainnya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian di dalamnya ada peristiwa tentang kaum Sodom yang Sodom itu adalah beradanya kalau kita perjalanan dari Mekah menuju Jordania sebelum sampai ke Yerusalem, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa pasti melewati yang namanya uh, Laut Mati. Nah, Laut Mati itu dulunya adalah kota besar namanya Sodom. Nah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sampai dengan saat ini dijadikan laut. Disebut Laut Mati karena di situ tidak ada yang namanya hewan satu ekor pun nggak bisa hidup di situ karena airnya sangat asin. Ya, dan Bapak Ibu kalau penasaran ke sana, ayo lihat. Kalau kita masuk ke laut itu ya atau ke air laut itu, maka kita tidak akan tenggelam. Ya, jadi sampai dengan kiamat tidak akan ada yang pernah tenggelam lagi di laut mati. Ya, kenapa? Karena manusia tidak akan tenggelam, artinya ngambang di situ. Kalau yang mati bisa, ya jangankan di laut, di darat juga bisa. Ya, tikus lewat dijebur, bis kena jantung. Ya, tapi kalau mati karena tenggelam, enggak, karena laut itu tidak akan mampu menenggelamkan manusia, karena dia akan tetap ngambang, saking kadar garamnya tinggi. Ya, dan alhamdulillah di rumah saya sudah bawa satu gelas ya itu apa namanya berkas-berkas berkas-berkas apa namanya garam-garam dari laut mati ngambil sendiri ya dimasukin ke botol bekas air mineral saya bawa dan ternyata boleh dibawa ya. Cuma waktu itu bawanya yang banyak dari Jericho ya di tempat yang 440 meter di bawah permukaan laut apa namanya kita menemui atau mendapati kota yang namanya kota Jericho dan di sebelahnya itu ada yang namanya Laut Mati. Nah, di Laut Mati itulah ditenggelamkan kaum Nabi Lut yang namanya kaum Sodom. Kemudian di sebelah sininya lagi ada yang namanya negeri dulu namanya Kan'an. Nah, kemudian ada negeri yang digoncang dengan gempa, ada yang negeri yang dihembus dengan awan panas. Ya, maka muncullah juga ada peninggalan-peninggalan para nabi dan rasul, peninggalan Nabi Soleh yang namanya Madain Soleh sekarang dijadikan tempat wisata, objek wisata oleh pemerintah Saudi Arabia. Nah, yang berupa bangunan-bangunan. Kemudian ada juga yang namanya di sekitaran Jordania, di bawah kawasan Jordania ada yang namanya negeri yang namanya Petra, yang bangunan-bangunannya itu di atas bukit ya, atau berupa pahatan-pahatan di atas bukit. Nah, itu semuanya disebutkan barokna haulahu. Jadi di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada tempat-tempat yang diberkahi. Termasuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buruk dari Masjidil Haram, kemudian terbang dan pertama kali sebelum sampai ke Masjidil Aqsa beliau singgah dulu. Singgahnya beliau pertama yaitu di kota yang namanya Yathrib yang saat ini disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah. Ya, Rasulullah SAW ketika menaiki buruk, kemudian di tengah perjalanan berhenti turun buruk itu dan Rasulullah bertanya, Jibril kenapa berhenti di sini? Apa ini tempat ini namanya Yathrib? Nanti kamu akan berhijrah ke sini. Loh, berhijrah bukankah saya orang Mekah? Ingat pada saat Isra, Nabi Muhammad masih penduduk Mekah yang saat itu lagi diboikot, lagi dianiaya, lagi dicaci, lagi dimaki, lagi dikucilkan, ya, lagi di apa namanya perlakukan tidak adil oleh penduduk Mekah, termasuk oleh paman beliau sendiri Abu Jahal. Ya, saat seperti itu, kemudian Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diperjalankan piknik. Nah, jadi kalau nanya apa itu Isra, piknik. Pikniknya dari mana? Dari kota Mekah. Menuju mana? Menuju kota Yerusalem. Di Mekah ada Masjidil Haram. Di Yerusalem ada namanya Masjidil Aqsa. Tapi sebelum nyampe, beliau turun di rest area. Nah, ini kita pakai logika kita saat ini ada rest area. Jadi kalau dari kota Bandung sebelum nyampe Jakarta ada rest area.
di kilometer 125, kilometer 97, kilometer 88, kilometer 75, kilometer 67 sampai kemudian nanti ke Jakarta. Ya, ini juga sama. Rasulullah SAW ketika naik buruk, maka malaikat Jibril menurunkan buruk itu atau turun dari apa namanya sedang terbang itu turun tempat hinggap pertama buruk atau rest area pertama namanya Yathrib, Madinah. Diceritakan oleh malaikat Jibril bahwa nanti kamu Muhammad akan terbang, akan hijrah dari Mekah ke Madinah karena kamu akan diusir oleh mereka. Tentunya Nabi Muhammad tidak kaget akan diusir karena tahu beliau bahwa semua nabi dan rasul kalau yang pernah menyampaikan kebenaran pasti pernah diusir oleh kaumnya, pasti pernah dibenci oleh kaumnya. Ini juga jadi pelajaran bagi kita, kalau bagi diri kita yang merasa ingin berjalan di jalan kebenaran pasti akan tidak disukai oleh sekelilingnya. Kenapa? Dia akan amar ma'ruf dan akan nahi mungkar. Jadi ketika itu terjadi maka pasti tidak akan disuka oleh si mungkar ya. Nah, kalau oleh si ma'ruf pasti disuka. Tapi yang ma'ruf ini pasti sedikit di dunia, nggak bakal banyak. Jadi yang ma'ruf ini nggak bisa bela diri. Ketika Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Mekah ke kota Madinah, diusir dari Mekah lah, entah kemana waktu itu, cuman Rasulullah diberikan petunjuk untuk ke kota Madinah. Karena yang lain ada juga yang diusir ke kota Habasa, yaitu Ethiopia. Ada juga yang diusir kemudian mereka hijrahnya ke Kufah di Irak. Ya, ada ke beberapa tempat juga ya. Mereka diusir. Ada ke negeri Yaman juga. Ya. Nah, Rasulullah SAW diarahkan untuk berhijrahnya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu namanya Yathrib. Ya. Yathrib ini adalah tempat perjudian, tempat segala jelek di dunia ini ada di Yathrib. Ya. Untuk apa? Untuk dibersihkan nanti ya oleh Rasulullah SAW sehingga Madinah sekarang menjadi Madinah yang murub mubyar, disebut murub mubyar sampai bahasa Arabnya disebut Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu murub mubyar kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa kerennya buricak burinong. Nah, jadi kalau kita ke Madinah itu kita akan pergi ke Madinah itu kota ya. Al-Munawwarah itu buricak burinong ya. Jadi kota yang terang benderang, cemerlang akan memancar ke seluruh dunia. Puncak peradaban manusia diawali dari Madinah, kemudian akan menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana membangun peradaban yang terbaik. Baik, jadi rest area pertama di Madinah, kemudian Rasulullah disuruh sholat 2 rakaat. Nah, ini juga pelajaran bagi kita nih Bapak Ibu sekalian, kalau lagi dalam perjalanan, jangan lupa dimanapun kita berhenti, jangan hanya cuman kencing ya, jangan cuma ngisi bensin, tapi sholatlah 2 rakaat. Tentunya sholat sunnah, tergantung waktunya ya, waktu duha ya sholat sunnah duha, atau sholat sunnah dalam perjalanan. Sholat mutlak juga boleh, sholat hajat juga boleh sedang dalam perjalanan ya. Begitu ya. Kecuali dalam waktu yang tidak dibolehkan, yaitu antara subuh sampai dengan keluar matahari dan antara asar sampai dengan waktu maghrib. Itu nggak usah melaksanakan sholat di situ ya. Karena termasuk yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat di antara dua waktu tersebut. Nah, kecuali sholat mayat, ya sholat jenazah boleh. Ya. Kemudian berikutnya adalah Rasulullah SAW naik kembali ke buruknya, kemudian beliau terbang lagi bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Bertiga ya, ditambah dengan kendaraannya namanya buruk. Kemudian malaikat Jibril menyuruh lagi kepada buruk turun, berhenti lagi di rest area. Nah, berhenti lagi di rest area dan Rasulullah kembali disuruh sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Di mana rest area yang kedua? Nah, rest area yang kedua adalah di tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu yang namanya kitab Taurat, the Ten Commandment kalau dalam bahasa orang-orang sonohnya ya, 10 perintah Tuhan. Ya, di mana itu? Yaitu di Bukit Tursina. Ya, kita tahu kalau Bukit Tursina dari surat Watini wa zaituni wa turisinina. Wa hadzal baladil amin. Ya, wa turisinin itu adalah Bukit Tursina. Nah, Rasulullah disuruh berhenti di situ dan Rasulullah bertanya, kenapa aku disuruh berhenti di sini? Inilah tempat Nabi Musa alaihissalam dulu menerima kitab Taurat, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima kitab Taurat.
Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah SAW naik lagi, ya, naik lagi ke atas untanya, kemudian terbang lagi, ya, terbang lagi. Kemudian Rasulullah SAW berhenti di rest area berikutnya. Jadi ini rest area pertamanya tadi di Madinah, rest area kedua di Bukit Tursina, rest area ketiganya yaitu di tempat yang namanya Bethlehem, Baitul Lahmin, sebelum sampai ke kota Madinah, mas, ke kota Yerusalem atau ke Masjidil Aqsa, ya, di Bethlehem, Baitul Lahmin. Apa tempatnya itu? Itulah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Ya, kita harus yakin juga bahwa Nabi Isa dilahirkan bukan di bulan Desember. Kalau sekarang ada yang berkeyakinan Nabi Isa dilahirkan di bulan Desember, nggak tahu lah yang mana. Mungkin cerita mereka aja. Yang jelas untuk Muslim, kita yakin bahwa Nabi Isa itu bukan lahir di saat salju, bukan lahir di saat musim dingin, tapi lahir di saat musim panas. Karena apa? Nabi Isa lahir dari rahim Siti Maryam alaihissalam dalam keadaan panas yang terik. Kemudian Siti Maryam kehausan karena sedang sendirian, melahirkannya itu karena diusir dari kota Yerusalem. Kemudian beliau menggoyangkan atas perintah malaikat Jibril, menggoyangkan atau menepuk pohon kurma yang disenderinnya, jadi nyender di pohon kurma, berteduh, kemudian menepuk pohon kurma dan turunlah atau jatuhanlah kurma matang. Nah, kurma matang itu tidak mungkin di bulan-bulan yang dingin, tapi pasti di bulan-bulan panas, ya. Jadi itu juga jadi keyakinan kita. Sehingga kenapa kita sampai dengan saat ini tidak perlu mengakui yang namanya ada hari dilahirkannya Nabi Isa, karena itu tidak sesuai dengan sebenarnya. Ya, jadi kalau ada yang masih melaksanakan, ya mari kita belajar lagi, ya, bahwa itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Ya. Nah, setelahnya itu, jadi dari Bethlehem ini naik lagi ke atas buruknya, kemudian terbang lagi menuju yang namanya uh, Yerusalem atau Darussalam atau Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa itu kemudian Rasulullah SAW disambut oleh ratusan ribu, ya, gitu, ratusan ribu nabi dan rasul yang dulu diutus, yang sudah pernah diutus, ya. Ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang masih hidup. Yang masih hidup adalah Nabi Isa alaihi salam, ya. Kabarnya ada juga Nabi Khidir yang di konon kabarnya diriwayatkan dalam beberapa riwayat itu masih hidup, ya, termasuk Nabi Ilyasa dan Nabi Idris, ya, itu dia sebut sebagai nabi-nabi yang dalam informasinya disebut masih hidup. Tapi yang pasti adalah Nabi Isa yang masih hidup, ya, artinya beliau akan menjadi pembela bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti ketika umat Rasulullah SAW terdesak di Palestina oleh yang namanya Dazal, dan ketika itu Nabi Isa turun kemudian membunuh Dazal di Babulut dari pintu Lod, ya, pintu memasuki kota Yerusalem dari arah Lud, ya, dari arah Lod. Nah, apa yang kita harus ambil pelajaran dari sini bahwa ketika dari Mekah sampai dengan Masjidil Aqsa itu dalam perjalanan, maka Rasulullah melaksanakan yang namanya rest area. Kita juga sama, kalau sedang melaksanakan perjalanan, jangan ngoyo ingin segera sampai ke tempat atau ke tempat lokasi tujuan, tapi lakukanlah dengan cara penuh dengan pertimbangan. Kalau seandainya dalam keadaan yang kelelahan, maka segeralah mampir dulu, ngopi dulu, ya, nyantai dulu, sholat, sholat. Sehingga dimanapun kita berada, kita jangan sampai kehilangan kesempatan untuk sholat di tempat baru, di masjid baru. Ya, alhamdulillah sekarang kalau di pom bensin kan selalu ada, atau di rest area ada masjidnya. Kenalilah masjid itu. Ya, kalau di sini kan ada masjid yang sangat bagus di kilometer 97. Ada masjid juga yang dibangun oleh ide kreatifnya Pak Ridwan Kamil, ya, di kilometer 88, di kilometer 72, ya, gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk menikmati itu semua dan sholat. Sholat itu akan menyegarkan, sholat itu akan menjadikan kita fresh kembali karena
otak yang di atas kemudian disuruh sujud, dan pada saat itulah darah akan kembali normal, begitu ya. Nah, ini juga sama dalam kehidupan kita ini, dari mulai hidup lahir sampai dengan mati banyak rest areanya. Ada yang SD, rest area SMP, rest area SMA, rest area S1 yaitu kalau pendidikan, rest area S2, S3 itu kalau pendidikan. Ada juga yang rest areanya itu mulai dari balik, kemudian akhir balik, kemudian nikah, kemudian punya anak, kemudian menikahkan anak, punya cucu. Itu juga semua adalah rest area yang harus kita pahami sebagai kebaikan. Dan rest area terakhir adalah kematian. Nah, tentunya jangan sampai kita itu tidak sempat berada di rest area sebelumnya, sebelum kematian, tanpa mensyukurinya. Baik, nah setelahnya sampai di Masjidil Aqsa, beliau kemudian menjadi imam, dan setelahnya itu untanya ditambatkan. Ada masjid namanya sekarang, mohon maaf, unta, salah lagi ya. Bukan unta, buruk. Buruknya ditambatkan, dan sekarang ada Masjid Buruk. Jadi kalau di sebelah menghadap kiblat, di sebelah kanan itu ada Masjid Buruk, di sebelahnya itu ada tembok ratapan. Nah, di Masjid Buruk itu buruk ditembatkan, kemudian Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha melalui langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke Rabb Mustawan, kemudian ke Jabarut, kemudian ke alam laut, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala yang namanya Aras di Sidratul Muntaha. Di sana sebelahnya ada surga Jannatul Ma'wa, yang melihat bahwa betapa banyak umat itu yang tidak berada di surga. Artinya penghuni surga itu sedikit, dan Rasulullah juga diperlihatkan bagaimana neraka, dan ternyata neraka itu isinya banyak ya. Masya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ya yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, dan ketika umat Islam saat itu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau enak sekali, apa enaknya di sana? Kata Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kehormatan, keberkahan, keselamatan, dan keindahan semuanya milik Allah, dan puncaknya ada di sana. Dan kalau kalian ingin mendapatkan itu, maka sholatlah kalian. Sehingga terkenal ada hadis yang menyebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Sampai demikian dulu. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Ya, mudah-mudahan besok hari. Terima kasih Teh Sumedang, Kang Indra dari Radio Kilait, Wilda dari Cirebon,